Bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in sehingga kepada kita umat akhir zaman. Para hadirin rahimahullah, kami berwasiat kepada diri sendiri, khususnya umumnya kepada para jamaah. Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan mati kecuali dalam iman Islam. Para hadirin rahimahullah, alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa tidak berhenti-hentinya untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah melimpahkan kepada kita kenikmatan yang kita rasakan ataupun yang kita tidak terasa, besar ataupun kecil. Malah ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan ini. Silakan hitung kalau kalian bisa menghitung nikmat kata Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kata Allah. Seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka sekali-kali tidak akan bisa menghitungnya. Untuk itu Allah memberikan nikmat besar kepada kita, nikmat yang banyak. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Seandainya kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Sebaliknya, barang siapa yang ingkar, tidak bersyukur atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. Para hadirin rahimahullah, maka dari itu kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah? Dijelaskan dalam surat Al-Kautsar. Bagaimana kita bersyukur ketika kita diberikan nikmat oleh Allah yang sangat besar, yang sangat besar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepada kamu nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar. Allah memerintahkan kepada kita bersyukur dengan nikmat Allah yang besar ini dengan dua hal. Yang pertama kata Allah, fasholli li rabbika. Salatlah kalian untuk Tuhan kalian. Para hadirin rahimahullah, dengan salat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah ibadah yang berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah yang bisa menolong kita dunia maupun akhirat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. As-sholatu imaduddin, salat itu tiang agama. Wa man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka dia telah mendirikan agama. Barang siapa yang dia meninggalkan salat, maka dia telah merobohkan, meruntuhkan, merusak agama. Dengan kita salat, maka kita telah menolong agama Allah.
Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita. In tansurullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Seandainya kalian menolong Allah, maka Allah pun akan menolong kalian dan meneguhkan kalian. Para hadirin rahimakumullah, salat pun adalah penolong kita nanti di akhirat. Karena salat adalah ibadah yang pertama yang akan dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala, sesungguhnya pertama ma yuhasabu, yang akan dihisab, dihitung yaumul qiyamah nanti di akhirat, min amalihi, dari amalnya salat. Awwal ma yuhasabul 'abdu yaumul qiyamah min amali salat. Sesungguhnya yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah salat. Dan segala amalnya. Fa in salat, apabila salatnya benar, apabila salatnya diterima oleh Allah, faqad aflaha wa anjaha, maka dia sangat beruntung dan sukses. Wa in fasadat, apabila salatnya tidak diterima, rusak, salatnya rusak, tidak diterima oleh Allah, faqad khaba wa khasara, maka dia merugi dan menyesal. Para hadirin rahimakumullah, salat bagaikan ruh dalam jiwa kita. Apabila ruh itu tidak ada, maka anggota badannya tidak bisa bergerak. Salat bagaikan lokomotif di kereta. Apabila lokomotif maju, maka gerbong-gerbong mengikuti. Tapi bila lokomotif tidak berjalan atau berhenti, maka gerbong-gerbongnya juga tidak. Ini pentingnya salat. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, bila kita dianugerahi oleh Allah nikmat yang sangat besar, wanhar, kata Allah, berkurbanlah. Dengan berkurban kita berbagi kepada sesama. Para hadirin rahimakumullah, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umat Islam, orang yang mengaku beriman, mampu untuk berkurban tapi kita tidak berkurban, ancamannya jangan sekali-kali mendekati tempat ibadahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah, begitu pentingnya ini kurban, termasuk sunat muakkad, sunat yang ditekankan, hampir mendekati wajib. Wa man kana lahu sa'atan falam yudha fala yaqrabanna musallana. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mampu untuk berkorban, yang diberikan keleluasaan dalam hartanya, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberi kemampuan oleh Allah dalam segi kekayaan dan kita bisa berkurban. Para hadirin rahimakumullah, disebutkan dalam hadis yang lain, amilat mu'adam yaumal qiyamah atas doa Allah, nanti di hari kiamat hewan-hewan kurban itu akan menolong kita. Dia akan datang. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha.
dengan tanduk-tanduknya, wa azlafa dengan kuku-kukunya, wa sya'arifa dengan bulu-bulunya akan menolong kita. Para hadirin rahmatullah, mudah-mudahan dengan berkorban kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas kita sedang dianugerahi oleh Allah rezeki yang banyak. Perintah Allah sholat dan berbagi dengan cara berkorban. Apabila kita ada di bawah, kena musibah, dalam susah payah, dalam kesengsaraan, kita pun diperintahkan oleh Allah sholat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sholat itu sebagai penolong, sholat dan sabar sebagai penolong. Jika kita dianugerahi oleh Allah rezeki yang banyak, sholat dan berbagi. Bila kita dalam kesengsaraan diberikan ujian oleh Allah, sholat dan bersabar. Mudah-mudahan kita senantiasa melaksanakan sholat dan juga berkorban, berbagi, dan kita bila dikena musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa juga mendirikan sholat dan bersabar. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallah. Amma ba'd. Pada bulan Zulhijjah ini, awal bulan Zulhijjah ini, saudara-saudara kita yang berkemampuan naik haji yang sekarang berada di Mekah, mudah-mudahan saudara kita yang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi haji sana, mudah-mudahan baliknya menjadi haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang belum mampu dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa berangkat ke sana menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nas hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Allah memerintahkan kepada manusia untuk pergi ke haji, man istata'a ilaihi sabila, kepada orang yang mampu di jalannya. Para hadirin rahmatullah, jangan risau, jangan gelisah kepada kita yang belum mampu pergi ke sana. Sholat Jumatlah seperti sekarang ini, dan sholat Idul Adha sesudah itu berkurban pada 10 Zulhijjah. Sebelum 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, saudara-saudara kita wukuf fi Arafah, maka kita disunatkan untuk puasa Arafah. Pahalanya sangat besar sekali, yaitu diampuni dosa oleh Allah selama 2 tahun yang bisa melaksanakan shaum Arafah. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumil Arafah an yukaffir sanata allati qabla wa sanata allati ba'da. Siyamu yaumil Arafah, saum pada hari Arafah. Ahtasibu 'ala Allah, diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukafir, maka pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyukafir as-sanatal lati qabla. Allah akan mengampuni dosa kita
setahun yang lalu dan mengampuni dosa setahun yang akan datang. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat Arafah, yaitu pada 9 Dzulhijjah, waktu wukuf saudara-saudara kita di Mekah nanti, kita disunatkan untuk puasa Arafah, maka pahalanya adalah diampuni dosa kita selama 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan orang-orang yang senantiasa mampu untuk melaksanakan saum Arafah. Para hadirin rahimahullah, kepada yang belum mampu untuk melaksanakan kurban tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa melaksanakan kurban. Yang bisa berkurban, ingat, ini adalah semata-mata minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kurban kita kalau kita tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walan tanalu luhum walan tanallahu luhum wala dima'uha walakin Allah yanalu taqwa minkum. Sekali-kali ini pakai Allah mungkin kata lan, sekali-kali tidak diterima. Lan tanallahu luhum, daging-dagingnya juga darah-darahnya, walakin Allah yanalu taqwa minkum. Tapi Allah menerima takwa dari kalian. Jadi syaratnya untuk kita berkurban adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang bagi berkurban kita termasuk kepada golongan orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bi rahmatika ya arhamar. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna